Tragedi wafatnya Sayyidina Husain bin Ali di Karbala menghadirkan sejumlah peristiwa misterius, mulai dari fenomena alam yang aneh hingga hal-hal mistis yang sangat menyeramkan. Salah satunya adalah kisah tentang kepala Al-Husain yang terpisah dari jasadnya. Dikisahkan bahwa suatu hari, kepala tersebut pernah berbicara, dan saking misterinya, seorang pendeta langsung bersyahadat di depan kepala Al-Husain. Membahas tragedi Karbala selalu mengundang perasaan duka yang mendalam. Pada peristiwa tersebut, putra Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga cucu Nabi Muhammad SAW wafat karena dibunuh. Tewasnya Al-Husain sangat disesalkan karena pelakunya adalah segolongan umat yang menyatakan diri beriman dan taat kepada Rasulullah. Cara wafat Al-Husain sangat tragis. Beliau dibantai hingga kepalanya terpenggal. Kronologi peristiwa tersebut pernah diceritakan dan mungkin bisa diterima jika Al-Husain tewas di tangan kaum kafir. Namun, kenyataannya, Al-Husain dianggap layak seperti orang kafir hingga harus dibantai dengan cara yang paling hina. Parahnya, di sisi Al-Husain terdapat orang-orang yang juga ikut dibunuh pada hari yang sama. Oleh karena itu, sejarah Islam mencatat peristiwa ini sebagai salah satu kisah pembantaian sesama Muslim yang terkelam sepanjang masa. Dasar dan motif dari tragedi Karbala juga sangat disesalkan. Al-Husain dibunuh dengan motif kekuasaan karena menolak mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Beliau dianggap melakukan pembangkangan dan upaya penggulingan terhadap penguasa yang sah. Ubaidillah bin Ziyad, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Kufah, memerintahkan panglimanya, Samir bin Ziljausan, untuk melakukan penumpasan. Sebagian sejarawan meyakini bahwa di balik perintah Ubaidillah bin Ziyad kepada Samir bin Ziljausan, Yazid bin Muawiyah adalah sosok yang merencanakan semua itu. Al-Husain merasa dikhianati setelah kekhalifahan yang ditinggalkan Muawiyah bin Abi Sufyan jatuh ke tangan anaknya, Yazid. Padahal, Muawiyah sebelumnya telah membuat perjanjian dengan kakak Al-Husain, Hasan bin Ali. Dalam perjanjian itu, Hasan yang mewarisi kekhalifahan ayahnya harus mengalah dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Muawiyah demi persatuan umat. Setelah Muawiyah wafat, jabatan kekhalifahan tidak kembali kepada Hasan, melainkan dilanjutkan oleh Yazid. Karena alasan ini, Al-Husain menolak untuk berbaiat kepada Yazid, yang juga dinilai tidak layak menjadi pemimpin umat. Singkat cerita, terjadi ketegangan antara Al-Husain dan Yazid, hingga puncaknya peristiwa Karbala. Kekalahan Al-Husain dan pengikutnya di Karbala dianggap sebagai kemenangan besar oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ia merasa dirinya seperti pahlawan di mata Yazid bin Muawiyah, namun di mata umat muslim yang waras, Ubaidillah hanyalah seorang penjahat yang berwatak jahat. Atas perintahnya, Al-Husain terbunuh dan kepalanya dijadikan alat bukti serta penghinaan. Setelah Al-Husain dibunuh, kepalanya diarak dan dijadikan tontonan masyarakat, bahkan diletakkan di ujung tombak. Namun, dengan kuasa Allah, kepala Al-Husain dapat berbicara. Dalam berbagai riwayat, diceritakan bahwa saat pasukan Ubaidillah sedang dalam perjalanan dari Kufah ke Damaskus, kepala Al-Husain berbicara. Kejadian ini terjadi ketika mereka mampir di dekat sebuah biara, di mana seorang pendeta dan pengikutnya berada. Saat pasukan berpesta, kepala Al-Husain yang terletak di tombak tiba-tiba berbicara, mengingatkan mereka tentang perbuatan mereka. Kisah ini diakhiri dengan pendeta yang akhirnya bersyahadat setelah menyaksikan keajaiban tersebut. Ia kemudian membawa kepala Al-Husain ke dalam biara, membersihkannya, dan merasakan kehadiran cahaya yang menakjubkan. Pendeta tersebut mengakui keutamaan Al-Husain dan mengucapkan syahadat. Semoga kisah ini memberi manfaat, dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, sementara yang salah adalah dari saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.